Prabowo Subianto presiden terpilih di 2024 akan segera menemui PKS dan aduh nasib pada Baswedan segera tamat. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal gabung ya Ya. Pak? Sama Aduh, Kim Pus ya Pak ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang Siapa aja Pak? Insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Partai Gerindra tidak ingin nantinya Gubernur Jakarta akan melawan pemerintah pusat dikarenakan Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Namun demikian tidak seperti Anies Baswedan di Pilkada 2017-2024 di mana Anies Baswedan ya selalu menentang pemerintahan pusat sehingga program-programnya tidak berjalan. Dan inilah pernyataan Partai Gerindra. Partai Gerindra maupun partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju memang punya keinginan yang sama agar memastikan seluruh program pemerintah pusat sejalan dengan program-program pemerintah daerah. Salah satu caranya agar kepala daerah yang terpilih juga sejalan dengan pemerintah pusat dengan presiden. Sekalipun dalam undang-undang dijelaskan bahwa presiden, bupati maupun wali kota adalah wakil daripada pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, setiap partai juga ingin menghadirkan kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi pilkada sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, selain juga sebagai presiden maupun wakil presiden. Yang keempat juga bahwa partai-partai dalam KIM sedapat mungkin ingin solid dalam satu pasangan calon dalam setiap pilkada. Namun demikian yang ini tidak semuanya bisa. Dari 545 banyak KIM atau partai-partai di koalisi di KIM justru berkompetisi sesama partai dalam koalisi maju, atau di antara partai koalisi maju justru berpasangan dengan partai-partai di luar KIM. Jadi ini biasa terjadi dalam pilkada di setiap periodenya atau di setiap waktunya. Yang kelima juga yang menjadi harapan kami di KIM, tentu kami mengidentifikasi daerah-daerah yang menurut kami potensi untuk terus dijaga agar selaras. Di antaranya di Jawa, umpamanya alhamdulillah di beberapa daerah di Jawa Timur kami bisa solid, bahkan juga partai luar KIM bergabung. Kemudian juga mudah-mudahan nanti di Jawa Tengah juga dengan partai KIM dan mudah-mudahan ada partai luar KIM bergabung. Di Banten sendiri kami justru di KIM berkompetisi sesama partai di koalisi Indonesia Maju, umpamanya antara Golkar dengan Gerindra, umpamanya katakanlah begitu, dengan PKS juga kami berkoalisi dengan PKS, berkompetisi dengan Golkar PDIP umpamanya. Ya itulah pernyataan daripada Reza Patria yang merupakan mantan wakil Gubernur Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Gerindra tidak menginginkan gubernur di Jakarta akan menghambat program pemerintah pusat. Sambutan dari pernyataan Gerindra tentu saja ini disambut dengan PKS, di mana PKS akan mengkaji ulang di dalam mengusung Anies Baswedan, dan juga karena Anies Baswedan sudah tidak bisa memenuhi deadline selama 40 hari. Kenyataan ini membuat PKS mulai membuka komunikasi dengan partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya, karena tapi kan tetap kurang nih Pak ininya. Betul, itulah kenapa kita menugaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Bagaimanakah setelah deadline 4 Agustus itu terlewati? Karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies. Memastikan tiket kompetisi itu bisa kita penuhi. Itu yang paling utama. Jadi segala upaya komunikasi politik itu akan kita lakukan ke arah sana. Itulah tadi PKS yang memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk menambah 4 kursi. Namun demikian pada kenyataannya Anies Baswedan tidak sanggup memenuhi daripada deadline itu.
Sementara juru bicara Anies Baswedan membantah kalau dia tidak mencari atau sowan ke partai-partai, namun demikian sudah berusaha untuk menemui pimpinan partai politik. Namun demikian sampai sekarang belum ada hasil yang ngepas ya, yang memuaskan barangkali seperti itu ya. Besarnya sehingga nggak Tidak butuh partai. semua pertemuan kan harus dipublikkan. Kan banyak pertemuan-pertemuan yang sebenarnya ya publik itu tidak tahu kan. Oh, artinya sudah ada nih pertemuan. Banyak sekali pertemuan. Anies dengan saya kira pimpinan parpol. hampir dengan semua partai ketemu. Misalnya apa namanya ya dengan PKS tentunya, dengan PKB, Nasdem, dan hampir semua partai ketemu. Ya, cuman memang semua pertemuan kan tidak lantas di. Dengan PDIP juga sudah ada pertemuan dengan utusan dari PDIP ya. Oke. Utusan dari PDIP sudah bertemu juga. Jadi artinya bahwa komunikasi memang terbangun semuanya. Nah hanya saja berada pada titik yang sama. Nah ini kan yang tentunya belum. Masing-masing kan memiliki proses di internal masing-masing. Nah itu jadi. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya ini. Kalau kita melihat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ketika lagi kuat-kuatnya di Jawa Barat itu memutuskan untuk langsung nih gabung ke partai politik kan. Ya. Itu dilakukan. Nah kenapa Mas Anies tidak memilih langkah itu juga untuk mengamankan lah istilahnya tiketnya? Ya, ini kan by proses. Kita lihat aja nanti ke depan. Bahwa tentunya komunikasi apa yang kira-kira yang menjadi aspirasi dari partai, aspirasi kandidat. Nah, ini kan harus ketemu. Nah, pada saatnya ya nanti ada titik temu. Apa kira-kira yang menjadi titik temu antara partai dan juga personal. Mas Itulah pernyataan daripada juru bicara tim Anies Baswedan, di mana dia mengatakan nanti langkah-langkahnya juga akan seperti Ridwan Kamil, akan masuk partai politik. Namun demikian langkah-langkah Anies Baswedan ini sudah terlambat ya, dikarenakan semuanya ada dan waktu begitu ya, untuk waktu pendaftaran dan sebagainya. Dan kelihatannya Anies Baswedan itu memang terlalu percaya diri begitu ya, sehingga tidak perlu mengajak partai-partai. Seharusnya dia itu masuk partai politik seperti Ridwan Kamil langsung masuk ke Golkar, sehingga mendapatkan suatu jaminan karena dia adalah kader Golkar, sehingga Golkar pun ya untuk mengusung ya otomatis tidak bermasalah dikarenakan memang sudah menjadi kader Golkar. Namun demikian Anies Baswedan sebetulnya lebih cocok untuk bergabung ke PKS, sehingga dia menjadi kader PKS dan tidak ngambang ya, artinya dia punya pegangan untuk menjadi kader partai PKS, sehingga partai PKS bisa dengan leluasa mengusung dia, sehingga ya ada semacam bargaining position dengan partai-partai lain gitu ya. Ya seperti dengan PDI Perjuangan, Anies Baswedan terlalu lambat ya di dalam pergerakan politik ya. PDI Perjuangan juga meyakini masih ada waktu untuk bisa berkoalisi dengan PKS begitu ya. Namun demikian kalah langkah dengan Prabowo yang akan segera menemui PKS. Ada waktu 1 minggu, ya. 2 minggu lah sampai nanti batas akhir Agustus. Penyampaian di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Berikan kesempatan dinamika ini berjalan sekitar 2 minggu ini. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ini sama dengan beberapa jam lalu kita baru saja menikmati kegembiraan dan rasa syukur yang tinggi atas perolehan medali emas di Olimpiade Paris. Mendapatkan emas beberapa jam yang lalu, dan kita melihat bahwa si Fredrik ini berjuang dari mulai babak awal pendahuluan ya, ngelawannya banyak para pemain top dan sampai kepada babak final ya tentu dia mendapatkan medali emas kan bukan sendirian ya, dia ada lawannya, sehingga kita juga bangga. Demikian bangga atas perolehan medali emas itu bukan tanpa lawan, karena dia berhadapan dengan dari China itu. Kita banggalah mendapatkan hasil dan ada lawan. Demikian pula mudah-mudahan nanti di dalam pilkada nanti kelak semua beberapa calon itu tidak hanya satu untuk sampai kepada. Ya PDIP menyindir ya terjadinya kotak kosong ya, seperti dalam lomba di mana tidak ada lawan kotak kosong begitu ya.
Namun demikian langkah-langkah PDIP ya samalah seperti Anies, tidak sakset ya, tidak cepat-cepat sehingga langsung bisa diambil oleh koalisi Indonesia Maju Plus. Nanti otomatis akan cengar-cengir kalau begitu ya. Ya, PKS telah memberikan tugas kepada Anies Baswedan untuk menambahkan 4 kursi lagi agar PKS bisa mengusung Anies Baswedan. Namun demikian kelihatannya Anies Baswedan tidak memenuhi daripada tugas itu ya. Sampai detik ini, ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Ya. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Oke. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, Tetap. that's right. Nggak bisa maju sendiri. Oke. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Ini kalau Dan ini saya sebuah, analogikan, ini saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman, ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta, punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapannya PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh Disambut baik, Nasdem. tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Ini Dan kalau 4 saya kursi bilang- ini tidak terlalu Sebentar, susah Mas sebenarnya Khalid. kalau bisa. Jadi PKS menunggu Anies Baswedan untuk mendapatkan surat ya dari Nasdem ya. Namun demikian kelihatannya Nasdem tidak akan memberikan surat rekomendasi kepada Anies Baswedan.